Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Hanya kepadamu Rohku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Hanya kepadamu Rohku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami, dan kami siaga mempersembahkan ibadah doa malam kami. Kami mau merenungkan firman-Mu. Berkati semua kami sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, doa malam hari ini masih tetap dilaksanakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau saudara memiliki pertanyaan rohani bagi teman-teman seiman, silahkan dikirimkan kepada kami. Kami akan menjawabnya menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati segala hal yang terjadi pada zaman ini. Kalau ada sesuatu yang viral terjadi, biasanya kita cermati dari sisi firman Tuhan untuk belajar supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, sore hari ini kami masih ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Endang Susilowati di Purwodadi, khususnya menanyakan makanan yang haram itu yang bagaimana, dan minta diberi contoh-contohnya. Nah, mari kita baca lebih dahulu firman Tuhan di kitab Kisah Para Rasul. Firman Tuhan di kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 28. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 28 saya baca untuk kita sekalian. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini.
kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Nah, sampai di sini pembacaan saya. Dan ini sebetulnya masih diulangi di Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 25. Isinya mirip sama, yaitu larangan atau tidak boleh memakan persembahan berhala, hewan yang mati dicekik, dan darah, ya. Dan juga harus menjauhkan diri dari percabulan. Nah, karena pertanyaan dari Ibu Susi ini sekaligus minta diberi contoh-contohnya, maka saya berusaha untuk mengajak mencermati sampai kepada contoh-contohnya. Nah, maka pertanyaan ini tidak bisa dijawab sekali, saudara ya. Ini judul renungan kita ini adalah tentang makanan haram. Ini sudah bagian ke-6 atau seri ke-6, episode ke-6 gitu ya. Ya, bagian ke-6. Jadi dan ini juga belum selesai, saudara, ternyata ya. Jadi kami akan menjawab dalam beberapa kali renungan. Nah, jadi judul renungannya tetap sama, yaitu tentang makanan yang haram, bagian yang ke-6. Dan saudara-saudara yang mengikuti renungan ini tidak bisa hanya ini sendiri, tapi masih harus mencermati hal-hal yang sudah lalu. Jadi bagian-bagian sebelumnya dengan judul yang sama, dan bagian yang terakhir besok. Jadi kesimpulannya nanti ada di bagian yang terakhir tentu saja. Nah, yang lalu telah kita cermati dalam judul tentang makanan yang haram bagian 1 sampai 5, yaitu bahwa pada mulanya manusia diciptakan oleh Tuhan, lalu Tuhan berfirman bahwa yang menjadi makanan manusia itu adalah tumbuh-tumbuhan dan pohon yang berbiji. Nah, ini kita ulangi sebentar, ini sudah dijelaskan di beberapa bagian yang lalu ya. Tapi saya masih ingin mereplaynya sedikit. Nah, setelah manusia jatuh dosa sampai pada zamannya Nuh, maka Tuhan berfirman bahwa manusia boleh memakan hewan yang bergerak sebagai makanan tambahan ya, kecuali tumbuh-tumbuhan seperti itu. Nah, kemudian sampai pada zamannya Musa, maka firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci, di kitab Imamat dan di kitab Ulangan, itu menyatakan bahwa ada makanan yang boleh dimakan dan ada makanan yang tidak boleh dimakan. Ada makanan yang dinyatakan haram dan ada makanan yang tidak haram, yang dinyatakan tidak haram. Terutama daging hewan, saudara. Nah, yang lalu sudah kita cermati, ternyata setelah kita baca dengan sungguh-sungguh, ternyata bisa digolong-golongkan. Jadi daging hewan yang tidak boleh dimakan itu paling tidak kita dapati beberapa golongan. Golongan yang pertama adalah hewan yang berkaki 4, yang tidak memamah biak dan sekaligus tidak berkuku belah. Alkitab menyatakan semacam itu ya. Jadi itu golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua adalah hewan yang ada di laut dan yang ada di sungai, yang tidak bersisik sekaligus tidak bersirip. Ya, jadi dua-duanya harus ada, bersisik dan bersirip. Itu yang boleh dimakan. Kemudian golongan yang ketiga adalah jenis burung dan hewan bersayap. Ya. Nah, disebutkan ada 20 nama dengan segala jenisnya dari nama-nama itu. Jadi bukan hanya 20 ini sebetulnya. Karena kalau disebutkan misalnya burung gagak dengan segala jenisnya, nah itu berbagai macam gagak kan semacam itu. Nah, kemudian golongan yang keempat adalah jenis serangga. Saya menyebutnya demikian. Ya, di sana sebetulnya disebutkan dengan istilah binatang merayap bersayap yang berjalan dengan keempat kakinya. Semua jenis serangga tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan adalah jenis serangga yang mempunyai paha pada sebelah atas kakinya untuk melompat di tanah.
lalu secara khusus disebutkan beberapa jenis belalang. Nah, ini golongan yang keempat. Kemudian golongan yang kelima adalah semua jenis binatang yang merayap dan yang berkeriapan, disebutkan semacam itu. Nah, dalam hal ini disebutkan ada beberapa nama hewan yang tidak boleh dimakan. Disebutkan dengan jelas, sudah kita cermati kemarin. Tetapi telah ditegaskan bahwa semua hewan yang merayap dan berkeriapan tidak boleh dimakan, saudara. Dan masih ditambahkan bahkan adalah hewan yang merayap dengan perutnya dan yang berkaki banyak. Itu juga tidak boleh dimakan. Nah, dengan mencermati makanan haram dari kitab Imamat dan dari kitab Ulangan, maka semua yang dinyatakan haram dalam Perjanjian Lama telah kita ketahui. Dalam Perjanjian Lama. Sekarang kita melihat dalam Perjanjian Baru, saudara. Yang di dalam Perjanjian Baru itu ada hukum baru. Namanya aja janji Tuhan diperbaharui. Jadi ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Nanti ada hukum yang baru, yaitu bahwa Taurat sebetulnya dibatalkan. Sudah dibatalkan itu dinyatakan dalam Efesus pasal yang kedua ayat 14 dan 15, terutama ayat 15. Tapi saya baca mulai ayat 14. Efesus pasal 2 ayat 14, bunyinya demikian, saya baca untuk kita sekalian. Karena dialah, dia itu Yesus maksudnya, karena dia huruf besar. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Nah, perhatikan di sini firman Tuhan berkata, dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Nah, jadi firman ini menegaskan bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku lagi sejak Tuhan Yesus menyelesaikan karyanya di kayu salib. Disalibkan, mati, 3 hari hidup kembali dan naik ke surga. Itu Taurat sudah dibatalkan dengan segala perintah dan ketentuannya. Tapi bukan berarti batal terus titik, batal terus selesai. Tetapi dikatakan untuk mempersatukan ke dalam hidup Tuhan Yesus. Jadi ada perjanjian yang baru. Nah, mencermati firman tersebut berarti semua hukum, yaitu segala perintah dan ketentuannya, telah dibatalkan. Tetapi dinyatakan Tuhan menciptakan manusia baru dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekarang yang dapat diterima sebagai larangan, perintah, dan janji dari Tuhan adalah yang oleh Tuhan Yesus Kristus dan oleh Roh Kudus dinyatakan masih berlaku sampai hari ini. Makanya dikatakan kalau orang berkata bahwa hukum 10 itu sudah tidak berlaku, ya keliru, saudara. Di kitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus masih menyatakan, bahkan lebih dirinci, beberapa pelanggaran dosa itu masih tetap dianggap berdosa, seperti itu. Nah, itu saudara ya. Nah, tapi terlepas dari itu, kita sekarang fokus kita membicarakan tentang makanan yang haram. Nah, ternyata tadi di Kisah Para Rasul kita baca, kisah Para Rasul itu firman Tuhan di Perjanjian Baru, saudara. Ya, kita dengan berpegang kepada Efesus pasal yang ke-2 tadi, Taurat sudah dibatalkan, Taurat dan ketentuannya. Jadi larangan memakan hewan-hewan yang disebutkan di kitab Imamat dan di kitab Ulangan itu sudah tidak berlaku lagi. Begitu. Larangan itu tidak berlaku lagi. Tapi ternyata di Kisah Para Rasul masih disebutkan ada makanan yang dilarang, ya.
Di sana tadi disebutkan adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, kemudian hewan yang mati dicekik, dan darah. Nah, jadi ini di Kisah Para Rasul pasal 15 dan pasal 21 ini kisahnya adalah ketika ada beberapa orang Yahudi yang datang kepada jemaat, kepada gereja, kepada jemaat di Antioquia yang hasil pelayanan Rasul Paulus toh, ya. Ya, para rasul lah ya. Para rasul mendirikan gereja di Antioquia. Lalu ada beberapa orang Yahudi yang datang ke sana yang menyatakan bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus masih harus melakukan hukum Taurat. Nah, begitu loh. Nah, sehingga hal itu menjadi polemik waktu itu. Kemudian Tuhan melalui para rasul memberikan firman itu. Nah, jadi Taurat sudah batal. Ya, Taurat sudah tidak ada. Kalau Taurat masih berlaku, kita tidak masuk surga, saudara. Ya, kalau Taurat masih berlaku, ya sudah, yang masuk surga hanya keturunan Abraham. Ya, tapi Taurat sudah dibatalkan. Sudah dibatalkan. Nah, hanya sekarang Tuhan menciptakan manusia baru di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga kita cermati apa-apa yang ada di dalam perjanjian baru, itu yang tidak boleh ya tidak boleh. Nah, ternyata di sini dinyatakan di Kisah Para Rasul masih ada makanan yang tidak boleh dimakan, ya. Yaitu makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, kemudian juga darah dan daging binatang yang mati dicekik. Ini sebenarnya ada beberapa pendapat dan akan kita cermati dalam renungan yang akan datang, saudara ya. Jadi belum selesai hari ini. Hanya kalau boleh ditambahkan, maka sekarang kita jumpai bahwa sesuai firman Tuhan yang didokumentasikan dalam Alkitab, ada golongan berikutnya ini. Kalau boleh kita beri nomor golongan ke-6 ya toh. Jadi tadi sudah kita sebutkan ada 5 golongan yang tidak boleh dimakan, tapi di perjanjian baru masih ada lagi. Ya, ini boleh disebut golongan ke-6 di Alkitab yang tidak boleh dimakan, yaitu makanan yang dipersembahkan kepada berhala, kemudian darah dan daging dari hewan yang mati dicekik. Nah, memperhatikan tentang darah, memang sampai sekarang ada darah yang telah beku dan dimasak itu toh, yang dikenal sebagai dadih atau orang Jawa menyebutnya didih. Nah, seperti itu. Yang secara khusus dimasak menjadi sebuah masakan dan untuk lauk makan. Nah, itu. Nah, ini nanti ada 2 pendapat. Ada yang menganggap bahwa itu tidak boleh, ada yang menganggap boleh. Nah, besok akan kita cermati. Dalam kenyataan bagi umat Kristiani zaman sekarang itu terjadinya semacam itu. Jadi belum dapat kita bahas kali ini, tetapi akan kita bahas pada judul renungan berikutnya. Makanya sekali lagi saudara yang baru membuka saat ini atau mengikuti membuka renungan ini saja, saudara belum sampai kepada kesimpulan. Jadi ini belum selesai. Kalau saudara baru membuka sekarang, lebih lengkapnya harus membuka dari judul yang sama tentang makanan yang haram, bagian pertama sampai dengan yang ke-5, sekarang ini yang ke-6, dan harus membuka bagian yang ke-7 besok ya, tentang makanan yang haram bagian yang ke-7. Nah, jadi nilai yang kita dapatkan sampai saat ini masih bersifat informatif, belum menjadi kesimpulan kita tentang makanan yang haram dan dalam Alkitab, saudara ya. Nilai yang saya ketengahkan kali ini bunyinya demikian. Sampai di perjanjian baru ternyata Tuhan masih sangat peduli dan mengatur tentang makanan. Maka kita orang beriman harus berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan kita. Saya ulangi, sampai di perjanjian baru ternyata Tuhan masih sangat peduli dan mengatur tentang makanan. Maka kita orang beriman harus berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan kita. Tuhan dipuji, amin.
Mari kita melayani Tuhan dengan doa, dan kita berdoa Bapa kami dan juga doa Yabes. Setiap doa malam kita akan menutupnya dengan kedua doa yang terkenal ini, antara lain yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kepada kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh ke dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Dan kami tidak henti-hentinya memberitahukan kembali bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu, setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada doa pagi jam 5 pagi pada hari-hari yang sama, hanya temanya berbeda. Yang doa pagi kita merenungkan seluruh isi Alkitab. Sekarang sudah sampai di kitab 1 Tawarikh, saudara ya. Jadi terima kasih kepada saudara-saudara yang setia mengikuti dan juga yang sudah memberikan dukungan. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.